Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang Ibu ucapkan kepada calon peserta didik baru SMP PGR 5 Bogor tahun pelajaran 2021-2022. Senang sekali rasanya Ibu dapat menyapa kalian semua, meskipun dalam keadaan online. Sebelum kita mulai materi ini, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, Ibu Maulidiana. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan materi MPLS yaitu cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Oh ya, Ibu ingatkan juga ya kepada anak-anak sekalian agar kalian tetap menerapkan protokol kesehatan COVID. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Oke, kita mulai materinya ya. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, akan tetapi memperoleh hasil maksimal. Mengapa belajar efektif itu penting? Dengan belajar efektif, kalian akan mendapatkan hasil yang sempurna dan juga maksimal dalam memahami materi pelajaran. Seperti yang kalian ketahui, kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, di mana dalam kondisi pandemi ini interaksi kita menjadi sangat terbatas. Mengapa demikian? Karena penyakit ini sangat gampang ditularkan melalui interaksi sosial. Contohnya saja banyak kegiatan-kegiatan yang terpaksa kita lakukan di rumah saja. Seperti kita harus belajar dari rumah maupun bekerja dari rumah. Itu semua gara-gara adanya si COVID-19. Kondisi pandemi ini sangat berpengaruh pada kegiatan pembelajaran di sekolah, di mana pembelajaran tatap muka di sekolah belum dapat kita lakukan. Sehingga sampai sekarang kita tidak dapat bertemu Bapak Ibu guru di sekolah maupun teman-teman kalian di sekolah. Maka dari itu, pembelajaran didominasi oleh kegiatan pembelajaran dalam jaringan ataupun pembelajaran online. Nah, kalian semua masih harus bersabar untuk belajar dari rumah saja. Nah, tentunya kalian sudah pernah mengalaminya sendiri kan? Bagaimana pembelajaran daring online atau pembelajaran jarak jauh? Seperti pada saat kalian SD kemarin. Kira-kira menurut pendapat kalian bagaimana? Apakah pembelajaran daring itu menyenangkan, membingungkan, atau justru menjengkelkan? Well, kita hanya bisa berharap ya dan juga kita hanya bisa berdoa. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera bisa ke sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran daring, terdapat kendala-kendala yang dihadapi, seperti kalian masih bingung dengan materi, karena masih tidak adanya penjelasan langsung dari guru. Motivasi belajar cepat menurun dan cepat bosan, lingkungan belajar yang tidak mendukung, sarana dan prasarana tidak mendukung, karena mungkin ada di antara kalian yang tidak memiliki smartphone, atau kadang-kadang kendala sinyal yang sangat buruk sekali. Itu semua sangat mengganggu kan ketika kalian belajar daring? Tapi jangan sampai ya kendala-kendala tadi itu membuat semangat belajar kalian jadi turun. Kalian harus tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja. Karena belajar itu sangat penting demi masa depan kalian. Oke, tipsnya yang pertama yaitu buatlah jadwal pembelajaran dan juga perencanaan. Mengapa demikian? Karena otak kita memiliki keterbatasan masa belajar efektif. Kalau otak kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal dan tidak dapat menyimpan informasi dengan baik. Kedua, buatlah target atau tujuan. Kalian dapat membuat target jangka pendek, target jangka menengah, maupun target jangka panjang. Misalnya, kalian ingin masuk SMA negeri. Oleh karena itu, kalian harus belajar dengan tekun dan rajin. Atau, kalian ingin nilai kalian sempurna. Ya otomatis kalian harus belajar dengan rajin juga. Atau kalian ingin masuk ranking 3 besar. Oleh karena itu, buatlah target belajar. Ketiga, gunakan media pembelajaran yang semakin bervariatif. Kalian dapat menggunakan Google Classroom, Kahoot, Quizzes, Google, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan berbagai media pembelajaran yang variatif. Dengan adanya media pembelajaran yang semakin bervariatif, dijamin deh pembelajaran jauh lebih menarik dan juga menyenangkan. Sehingga tidak ada alasan ya kalau pembelajaran daring itu membosankan. Atau jika kondisi memungkinkan, kegiatan pembelajaran pun bisa dilakukan melalui aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet.
Dengan aplikasi ini, kalian dapat berinteraksi secara online, baik dengan teman-teman maupun Bapak Ibu guru kalian. Kalian udah pernah nyoba belum aplikasi ini? Yuk dicoba. Pasti akan lebih seru dan menyenangkan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru maupun dengan teman-teman, walaupun melalui media online. Keempat, jika kalian memerlukan informasi tambahan selain dari buku atau selain dari Bapak Ibu guru, kalian bisa memanfaatkan fasilitas internet. Gunakan fasilitas internet secara maksimal ya untuk mencari referensi pembelajaran. Kalian bisa memanfaatkan Google atau mencari informasi dari YouTube. Atau bisa juga menggunakan medsos seperti Facebook maupun Instagram, tapi gunakannya untuk mencari referensi pembelajaran ya. Kelima, menentukan tempat ternyaman di sudut rumah untuk belajar. Kalau kalian belajar, usahakan tidak menyatu dengan tempat tidur ya. Nantinya kalian malah mager untuk tidur dan tidak jadi untuk belajar. Berikutnya, cari tempat juga yang tenang dan tempat yang tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Kemudian, cari tempat atau jaga tempat belajar untuk tetap bersih dan rapi. Kalau tempat belajar kalian bersih, tentunya kalian lebih bersemangat ya untuk belajar. Keenam, lakukan kegiatan awal seperti kalian akan pergi sekolah, seperti rutinitas mandi di pagi hari, kemudian sarapan, dan berdoa. Kemudian, setelah itu kalian dapat menyiapkan buku pelajaran dan juga alat tulis. Baru deh kamu siap mengikuti pelajaran dengan fokus sesuai jadwal pelajaran masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk mencatat hal-hal penting yang Bapak Ibu guru sampaikan. Kamu juga dapat membuat catatan kamu menjadi lebih indah dan lebih rapih. Kamu bisa membuat dengan mind mapping atau bisa menghias buku catatan kamu dengan spidol maupun stabilo bos. Dijamin lebih rapi dan indah kan? Jadi bersemangat deh untuk belajar. Jangan lupa ya, pelajari kembali materi yang sudah diajarkan dan banyak berlatih. 7. Hindari menunda mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Sebisa mungkin kerjakan semua tugas dengan baik dan kumpulkan tugas tepat waktu. Kalau semakin cepat tugas dikerjakan, tentunya akan semakin baik. Sebaliknya, kalau kamu sering menunda pekerjaan, tentunya akan menimbulkan kerugian dan juga rasa malas. Jadi mau pilih mana? Pilih yang tepat waktu apa pilih yang ditunda-tunda? Yang jelas lah tepat waktu ya. Yuk tingkatkan disiplinnya ya. Kedelapan, kamu harus fokus pada kegiatan pembelajaran. Hindari untuk mengerjakan sesuatu selain kegiatan belajar. Hindari bermain game, hindari bermain medsos, hindari dulu untuk membuka Facebook, Twitter, Instagram, dan hindari bentuk hiburan lainnya seperti menonton televisi. Kalau kalian belajar sambil melakukan hal-hal tersebut, fokus belajarnya jadi hilang deh, dan belajar pun tidak akan maksimal. Kesembilan, berinteraksi dengan guru dan teman terkait pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Sekarang kan teknologi udah canggih, kamu jangan malu-malu deh bertanya dengan guru ataupun teman kalau ada materi yang tidak dimengerti. Bisa lewat WA, video call, Zoom, maupun Google Meet. Nah, dijamin deh kamu jadi lebih ngerti kan kalau ada materi yang tidak dimengerti. Bisa cepet-cepet deh gunakan teknologi, hubungi guru-guru maupun teman-teman. 10. Jujur ya dalam mengerjakan ulangan atau ujian, jangan mencontek. Dan yang terakhir yaitu jagalah kesehatan. Patuhi protokol kesehatan COVID, jangan begadang, tidur yang cukup, tidur jangan malam-malam agar keesokan harinya bisa lebih semangat untuk belajar. Jangan lupa juga makan makanan yang bernutrisi ya agar kamu pun sehat. Dan jangan lupa juga untuk olahraga yang teratur dan menghindari stres. Itu adalah ke-11 tips yang dapat Ibu bagikan. Dicoba ya tips-tipsnya. Dapat membantu cara belajar kalian menjadi lebih efektif. Terima kasih anak-anak sekalian sudah memperhatikan materi ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap positif walaupun apapun yang terjadi. Dan jangan lupa ya untuk berdoa demi